Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pentingnya kita menjaga kesatuan hati, Pak. Maka karena ini penting, Pak, kesatuan hati ini, karena syarat untuk datang pertolongan Allah kepada umat ini, maka harus kita ini di antara kita harus ada kesatuan hati di antara kita. Saling melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Karena orang Islam ini seperti satu tubuh dengan badan yang tidak terpisahkan di antara kita. Satu anggota badan yang sakit, ya semuanya ikut sakit. Begitu orang Islam, kita harus saling menjaga hak-haknya, jangan sampai kita nodai. Kita harus ada rasa peduli kepada sesama orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan marah, hadirin. Bila mana Ka'bah itu dihancurkan satu kali, dibangun lagi, dihancurkan lagi, dibangun lagi sampai 70 kali, Allah nggak marah lagi. Tapi kalau hati orang Islam tersakiti, ini Allah akan marah. Akan marah. Maka kita harus hati-hati dalam perkara ini. Karena nanti banyak orang membawa pahala satu gunung Uhud emas yang disangka dia akan masuk surga. Ternyata habis, Pak. Karena apa? Banyak hak yang dijoli, hak yang menuntut kepada dia. Sehingga dia harus bayar kepada orang yang telah dijolimi. Nah, ini. Maka kebaikan dia diambil, keburukan orang itu ke kita. Maka kita rugi, Pak. Rugi kita. Maka begitu pentingnya kita menjaga akan hak-hak orang Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mewujudkan satu hati ini, kita harus melihat kebaikan orang yang ada pada orang lain. Masih banyak, Pak, kita nggak sempat lagi melihat keburukan kita kalau selalu melihat kebaikan orang. Kita punya mata dua. Mata pertama melihat kebaikan yang ada pada saudara kita. Mata kedua melihat keburukan yang ada pada kita. Sehingga dia nggak sempat lagi melihat kekurangan orang lain, yang lihat kekurangan diri sendiri. Karena hadirin, kalau Allah sayang kepada diri kita ini, maka Allah tampakkan, Pak, kekurangan kita, keburukan kita Allah tampakkan untuk kita diperbaiki oleh kita. Karena hadirin, ini sifatnya ada dua, Pak. Ada amalan johir, amalan batin. Ya seperti kalau kita berbuat amalan johir ini, Pak, dosa johir itu kan seberapa dengan dosa batin. Dosa batin ini seperti kita iri, sirik, dengki, kan? Kemudian sombong. Ini dosa batin, Pak. Ini bahaya. Satu jarah sombong yang ada pada diri kita, maka layak kita akan masuk ke nerakanya Allah. Satu biji jarah, Pak. Jangan tuh masuk surga. Bau surga pun nggak akan tercium oleh kita. Satu biji jarah sombong. Ini. Maka kalaulah, Pak, kita nih ingin melihat diri kita, kekurangannya, itu kita harus tanya kepada orang lain yang dia tahu kekurangan kita. Kita nggak tahu, Pak, kekurangan kita di mana nih. Yang tahu orang lain, saudara kita. Itu pun nggak bisa nanya kepada teman kita yang akrab, yang benci sama kita, Pak, yang dia tahu kelemahan kita. Nanti dia akan menjelaskan, kamu ini sombong, kamu ini orangnya kikir. Nah, nanti itu yang kita harus perbaiki, Pak. Maka kita sudah muhasabah. Seberapa banyak nih amalan yang saya kerjakan ini antara kebaikan keburukan. Catat, Pak, apa yang kadang yang masih PR untuk kita nih. Kita masih berbuat perkara yang suka menyakiti orang dari perbuatannya, ucapannya, kita tulis, Pak. Kapan sampai kita hilang itu, sampai nggak ada lagi.
Jadi gitu Pak. Nah, sifat itu satu udah bisa kita atasi, udah kita hilangkan, yang lain lagi apa nih? Misalnya kita masih ada rakus, masih ada kita nih kikir. Nah, kita belajar bagaimana mengusahakan sampai kikir kita hilang, sehingga kita menjadi orang yang pemurah. Jadi sifat ini Pak bisa kita tahu dengan lawannya. Sifat kikir bisa dengan sifat murah, memberikan kepada yang lain dengan murah, dengan kita memberi kepada yang lain, sifat memberi. Nah, iya dilawan. Sifat sombong kita ganti dengan sifat rendah hati. Sifat kikir kita ganti dengan dermawan, kan gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kedua untuk melihat, untuk mewujudkan satu hati ini, kita jangan kita melihat kita keburukan orang lain yang kita lihat Pak. Jadi jangan sampai kita tuh suka membuka aib orang lain. Tutupi Pak. Kalau ada aib-aib yang ada pada saudara kita, tutupin. Kita pendam. Gak usah dibahas, gak usah diutarakan, gak usah disampaikan. Ditutup aja Pak keburukan. Keburukan tetap keburukan. Gak usah apalagi kita sampai apalagi sampai digembor-gemborkan. Di-share lagi. Aduh, gimana Pak? Jadi kita ceritakan kebaikannya saja. Kebaikan orang itu nanti ke kita Pak. Kalau kita sering melihat kebaikan orang lain, nanti kebaikan saudara kita ke kita nularnya. Begitupun kalau kita lihat keburukan orang, kita lihat Pak, keburukan orang itu ke kita, kesana ke kita. Nah, jadi sebenarnya Pak, apa kita ceritakan keburukan orang tuh, itulah aslinya buruk kita, aslinya kelakuan kita begitu. Kalau kita masih hobi melihat keburukan orang tuh, itulah aslinya perbuatan kita. Makanya Pak, kalau kita mendengar orang gosip nih, kita dengar Pak, kita mending pergi aja dah. Pergi, jangan kita dengerin Pak. Kita ikutnya, kita juga akan kena dosanya kan. Atau kalau Bapak misalnya bisa Bapak berani pada orang suka ngunjing ini keburukan orang, Bapak katakan pada dia, kamu nggak usah lihat keburukan orang itu, saudara. Pada saya kamu ceritakan keburukan, saya siap dengarkan. Apa kekurangan saya, apa kejelekan saya siap untuk mendengarkan. Begitu Pak. Begitu kalau kita berani gitu. Karena itu Pak, makanya kalau ada yang negur kepada kita Pak, kita bersyukur. Ada yang negur, kamu ini orang sombong, nggak usah marah Pak. Sombong itu sifat yang sangat buruk, yang sangat bahaya. Jadi kalau ada orang sombong, kita terima kasih, kamu telah memberi saya, kasih tahu, kamu telah memberi saya tuh menegur saya itu memang itulah orang yang paling bijak tuh, yang selalu dia menerima nasihat orang lain. Kita bersyukur Pak, masih ada yang nasihat kita, kekurangan kita kan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu kita tidak boleh menceritakan kebaikan orang itu di depan orangnya. Nggak boleh. Kita nggak boleh menceritakan kebaikan dia pada orangnya. Ya kalaupun kita menceritakan ketika di orang itu nggak ada lah ya. Jangan ceritakan kita sanjung orang itu di depannya itu. Nabi kalau di marah, dilempar pasir kalau Nabi disanjung-sanjung di depannya. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita hadirin kita dibenci atas tingkah laku saudara kita. Bagaimana cara ngobatinya? Ini kan? Bagaimana cara kita ngobatinya? Pertama kita harus merasa beruntung saya tidak seperti dia kelakuannya, ya. Kemudian yang kedua kita kirimin Pak Fatihah apakah Yasin kepada orang itu Pak. Nanti Bapak hilang sifat sombong, sifat kesal sama dia, hilanglah. Itu jadi saran gitu Pak. Karena sifat kesal sama orang itu merusak batin kita juga Pak. Kita kesal sama orang nih, perbuatan orang begini, lalu kita pikirkan itu merusak organ yang ada pada kita Pak, akan merusak daripada amal kita juga akan rusak.
juga organ kita juga akan kena pengaruh. Organ lambung kena, karena kita selalu memberikan hati kita ini langsung respon ke hati kita, sehingga peredaran darah juga akan tidak bisa ini lagi. Dia akan menjadikan suatu penyakit ke organ tubuh kita. Jadi rugi Pak. Jadi kita makanya apapun ucapan orang ini, itu kita harus bebaskan. Jangan ada menganjal di hati kita Pak. Apapun ucapan orang itu. Ini latihan Pak. Karena Pak ingin sabar nih, kita harus bergaul dengan orang yang kasar, orang yang banyak bicaranya menyakitin. Itu kita bersama dia Pak. Baru Bapak akan sabar. Kalau enggak Bapak nggak bisa sabar. Bapak dekat orang yang sangat dia keras hatinya, bicara yang Bapak sama dia, bergaul sama dia, Bapak akan dapat sifat sabar itu. Makanya ingin jadi wali gampang Pak. Bapak sabar kelakuan orang lain kepada Bapak, atau istri Bapak misalnya orang yang pemarah, yang nyakiti Bapak, ucapannya Bapak sabar, istilah Bapak jadi wali itu, ya, jadi wali. Ini Pak, jadi itu sifat sabar itu penting Pak, karena itu sifat dari Allah. Karena kalau orang muji kita, kamu tuh orang yang paling baik, kamu orang yang paling dermawan, kita Pak harus hati-hati nih. Ini bukan sifat kita paling baik, itu sifat Allah. Jadi orang tuh salah menilai. Sebenarnya itu sifat Allah Pak yang ada pada diri kita. Kalau diri kita Pak aslinya Pak ditampak sama Allah, sama manusia Pak, mungkin orang nggak akan pandang kita. Kalau sifat asli ini Allah tampakkan nih, orang akan lari dari kita Pak, nggak mau. Jadi sifat Allah itu ada pada diri kita, sehingga orang tuh memuji kita. Maka kembalikan kepada Allah yang punya sifat tadi gitu. Itu jangan kita merasa bangga disanjung. Waduh bahaya Pak ya. Jadi kembalikan kepada yang punya sifat tadi, itu sifat Allah yang maha dermawan, yang maha pemaaf, yang maha pemurah. Itu sifat Allah semua Pak. Kita jahil, sifat kita jahil. Sifat kita ini penuh dengan kejahilan, penuh dengan segala macam kekurangan kita Pak. Masya Allah ya. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian cara kita menjadi satu hati ini, yaitu kita lihat, kita harus melihat bahwa apapun perlakuan orang itu, nggak mungkin orang itu dari A sampai Z itu jelek, buruk, pasti ada kebaikannya. Nah kebaikan itu yang kita pandang Pak. Nggak mungkin orang itu semuanya dari A sampai Z itu buruk, nggak mungkin Pak. Pasti ada kebaikan itu yang kita pandang. Itu yang kita pandang kebaikan saudara kita Pak. Itu hadirin dari mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sangat inginkan bagaimana hati kita ini bersih daripada kekotoran-kekotoran. Karena pembersih hati ini dengan zikirullah, ingat maut, ini hati kita bersih Pak. Jadi saat kita ingin hati kita bersih dari kekotoran, dari kekotoran hati kita dengan zikirullah dan ingat mati. Ini istilah Pak ya. Itu untuk bersihkan hati. Sebagaimana baju dengan rinso kan, bersih dengan las, hati kita dengan zikirullah dan ingat maut, ingat kematian. Barang siapa satu hari ingat mati Pak 24 kali, ahli surga dia. Ya. Satu hari Bapak ingat mati, dia 24 kali ahli surga Pak. Ini ingat kematian. Jangan kita pengen merasa panjang umurnya, bagaimana Pak? Bagaimana hatinya keras. Kemudian yang bikin keras hati juga banyak tertawa. Ini tahu juga hati keras Pak. Banyak tertawa. Ini kalau Nabi tahu Pak, Nabi kalau lihat orang sahabat tahu, Nabi itu marah. Kalau tahu kamu terjadi apa yang dalam kubur terjadi, kamu nggak mungkin tahu seperti itu. Jadi apa tertawakan Pak ini? Nah, siapa Pak menangis takut sama Allah di dunia, bagaimana ajabnya Allah di neraka, menangis Pak. Haram apa neraka menyentuh badan Bapak.
Tangisan waktu satu jatuh ke jari ke badan kita Pak, haram telah akan nyentuh badan kita. Itu Pak, kehebatan takut sama Allah. Barang siapa di dunia ini rasa bangga, rasa dia tenang dari ajab Allah, malah gembira, tertawa-tawa, akan ajab Allah sang pedih nanti di akhirat Pak. Karena dia nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana dia akan didatangkan ketakutan yang luar biasa nanti ketika menghadapi hari pembalasan di akhirat Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Pak, orang hatinya terkendali nih, dia nggak terkesan. Orang mau ngomong apa nggak dipikirkan, nggak dipikirin. Nah kemudian dia bawa mobil, kalau hatinya sudah ada kekaratan, kekotoran Pak, dia disalip akan marah Pak. Disalip aja di mobil dia marah, Masya Allah. Ini pulang ke rumah juga dia membawa energi negatif. Maka orang yang hatinya penuh dengan kekotoran, dimanapun berada dia nggak tenang Pak. Di rumah selalu membawa perkara yang bikin gerah keluarganya. Begitupun di kantor. Jadi hatinya nggak ada ketenangan. Karena tadi Pak, jadi dia selalu melihat apapun daripada dilihat dengan kacamata yang negatif. Ya, bagaimana orang Pak pakai kacamata hitam, semuanya orang dilihat hitam Pak. Padahal yang salah dia pakai kacamata hitam, semua orang dilihat hitam. Begitu kalau hatinya kotor Pak, orang semua dilihat, semuanya yang dilihat tuh orang itu jelek semua. Ini kelihatan dia selalu menyangka orang tuh buruk sangka kepada orang. Pada orang tuh baik, tapi selalu suudzon sama orang. Kenapa? Hatinya tadi yang berkarat. Karena dia pakai kacamata hitam, semuanya orang dilihat hitam semua. Maka perlunya hati itu bersih Pak, sehingga pandangannya pun bersih kepada orang Pak. Tidak ada kata-kata yang menyinggung orang, perkataannya kan, perkataannya yang menuju orang tuh senang didengarnya, ucapannya orang dengar itu Pak. Jadi kan ucapan tuh itu membuktikan daripada ucapan kita itu akan membuah ke raut muka kita. Dari hati itu akan nampak ke raut muka kita. Kalau hati tenang, maka cerah, mukanya cerah. Dia orang tuh dia siap ketemu orang dia selalu senyum, ya. Selalu dia hatinya mencerminkan hatinya, muka ini Pak. Tapi kalau hatinya keadaan runyem bagaimana coba? Cemberut aja. Nabi Pak nggak pernah sedikit pun cemberut Pak, selalu senyum, pernah senyum itu ibadah Pak. Tapi jangan senyum terus. Jangan senyum terus Pak. Senyum itu penting Pak. Senyum penting ya. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita Pak menyalahkan orang lain. Karena siapa menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar. Nah ini Pak, ini bahaya Pak. Semua salah saya. Orang yang hatinya lurus Pak, bersih, tidak pernah menyalahkan orang lain. Semua salah saya. Ini saya yang salah. Ini saya yang salah. Yang lain itu baik. Ini sifat terpuji Pak. Dia nggak menyalahkan temannya, nggak menyalahkan atasannya, nggak menyalahkan Pak Bupatinya, nggak menyalahkan pemerintahannya, salahkan di saya. Begitu orang yang hatinya lurus hatinya Pak. Ini sehingga inilah yang akan memakan nur hidayah kepada yang lain. Inilah akan memancarkan nur hidayah kepada sekitarnya. Karena hatinya bersih. Hatinya bersih ini Pak, maka dia akan mudah menerima kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah mendapatkan nur-nur kalam ilahi Pak. Dia mudah menerimanya Pak. Ciri orang baik itu ketika dinasihati dia langsung terima Pak. Ini ciri orang-orang baik. Karena ini hadirin. Jadi jika tanda orang tua baik, pastikan ketika ada orang memberikan nasihat kepada dirinya, maka dia terima dengan hati terbuka. Memang itulah ya Allah, itulah teman saya, memang itulah adanya. Itulah ya adanya. Maka dia langsung iman itu masuk Pak, ilmu itu masuk. Nasihat itu masuk. Tapi kalau hatinya sudah keras, masuk apapun Pak nggak terima Pak. Ibarat botolnya penuh, sehingga nggak bisa lagi masuk tuh. Pintu ilmu tertutup setelah dia merasa tahu. Pintu ilmu terbuka setelah merasa dia nggak tahu. Maka ilmu itu terbuka Pak. Semua Pak itu nur-nur karamullah itu masuk ke hatinya. Kalau merasa kosong, merasa dia memang perlu, merasa dia berhajat,
merasa dia punya ada harap kepada itu, Pak. Ini ya orang-orang paling akan mendapatkan hidayah. Karena hatinya yang ada tolak. Hatinya yang selalu ingin dapatkan rahmat Allah. Hatinya selalu ingin bagaimana Allah datang kepada dia dengan rahmatnya. Ini, Pak. Surga dihuni orang yang lembut kasih sayang, orang yang dermawan, orang yang punya kelembutan, orang yang berkasih sayang di antara mereka. Inilah, Pak. Inilah ciri-ciri penghuni surga. Lidahnya yang selalu berzikir, ucapannya yang selalu kelembutan. Ini, Pak, dan selalu dermawan kepada saudaranya. Inilah ciri ahli surga yang Allah akan masukkan ke dalamnya. Maka hadirin dan masalah, memang Pak, nafsu nggak senang kita berbuat baik. Nafsu menghalangi, Pak. Bagaimana dia tuh nafsu itu? Bagaimana kita ini datang dengan keadaan kita tuh nggak mau untuk kebaikan? Dihalangi, Pak. Dari atas, dari bawah, enggak? Sifat nafsu ini, Pak, nafsu ini sifatnya memang dia itu bodoh, tapi dia tuh bodoh kuat itu nafsu, Pak. Maka digoda setan, Pak, yang licik tapi dia lemah. Maka digoda si nafsu tadi oleh setan. Diajari untuk dia berbuat perkara yang melalaikan sama Allah, perkara maksiat diajari oleh setan, Pak, yang licik tapi lemah. Nafsu kuat tapi dia bodoh. Nah, ini ini, Pak, dibimbing sama setan, Pak. Diajari, di training sama Allah, Pak, selama 11 bulan. Kan? Maka setelah bulan Ramadan dilepas, ya udah biasa, Pak. Karena sudah di training selama 11 bulan sama setan kan, sehingga begitu dia Ramadan, dia lepas tangan udah enak. Nah, gitu hadirin. Maka kita janganlah menjadi kesehatan itu musuh kita. Jadi kesehatan itu musuh kita, ya, yang nyata musuh kita, hadirin. Maka hadirin yang dipertelah, maka dengan ini kita harus paham, Pak, bahwa kita ini jangan sampai kita ini yaitu masuk nafsu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita minta kepada Allah SWT, Allahumma la takilni wa parna ain. Ya Allah, janganlah nafsuku merajaiku walaupun 1 detik. Nafsu datang kepada orang dermawan, maka dia kikir. Nafsu kepada orang hakim, maka dia tidak adil. Nafsu datang kepada orang yang tawadu, menjadi sombong. Nah, ini maka menghalangi orang-orang itu menuju pada Allah SWT nafsu, Pak. Maka janganlah saya masuk itu merajaiku walaupun 1 detik. Bahaya, Pak, ya. Surga cuma 2 langkah. Tekan nafsu, langkah kedua surga. Cuma tekan nafsu, Pak. Begitupun neraka juga 2 langkah. Ikut nafsu, langkah kedua neraka. Jadi gampang, Pak. Maka jihad yang paling utama, jihad menekan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itulah jihad yang pertama. Itu hadirin yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Maka syarat itu kita bisa ini, Pak, harus ikhlas, dan istiqomah. Baru Bapak akan mulus pada Allah. Kalau 3 nggak ada, Pak, jangan harap Bapak bisa mulus dalam agama. Jangan harap, Pak. Ikhlas, kemudian ikhlas, istiqomah. Ini 3 cukup, Pak, untuk kita menuju ke rahmat Allah, untuk kita berjalan pada kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kita beramal karena Allah. Tidak ada sanjungan, tidak ada keinginan apapun, tidak harap tanpa pamrih. Ini ikhlas. Ikhlas, hanya dengan ilah saya akan sukses. Hanya dengan amal ini saya akan dibantu Allah. Dengan amal inilah maka Allah akan tolong saya. Itu ikhlas, Pak. Jadi tidak lagi kegodaan dengan amal lain. Amal inilah yang akan bikin saya sukses, Bapak. Maka istiqomah yang ketiga, istiqomah. Istiqomah Bapak zikirnya, istiqomah Bapak sholat 4 waktunya, istiqomah Bapak baca Qur'annya, ya. Jadi yang inginkan istiqomahnya, Pak, ya. Jangan sekarang dikerjakan besok enggak, bukan, Pak. Istiqomah. Ya, istiqomah itu akan mendapatkan suatu kekuatan luar biasa. Ya, akhir, Pak, istiqomah. Dari 1 tetes di istiqomah maka batu pun akan jadi legok. Itu karena istiqomah, ya. Jadi istiqomah lah. Sholat tahajudnya istiqomah, ya. Walaupun 2 rakaat. Baca Quran istiqomah, ya. Walaupun hanya berapa surat, ya. Yang penting istiqomah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.